Zaman yang semakin maju membuat sebagian masyarakat yang khususnya kelas menengah ke bawah itu terguncang perekonomiannya. Kebutuhan yang semakin banyak karena mengikuti pola konsumtif yang berlebihan. Belum lagi dengan maraknya judi online yang menjanjikan kemenangan yang besar dan masih banyak lagi. Bagi yang berpenghasilan pas-pasan, maka tentu jalan solusinya itu adalah berhutang. Tidak terasa, ternyata lama-lama hutang itu menumpuk dan tentu sulit membayarnya atau tidak mampu membayarnya. Ketika sudah buntu, tidak ada jalan lain, maka ditempuhlah jalur alternatif, yaitu jalur mistis. Salah satunya dengan jalan pesugihan yang tentu saja resikonya sangat besar. Nah, di konten kali ini saya akan membuka atau mungkin lebih jelasnya berbagi informasi tentang cara jalur alternatif ya bagi yang banyak hutang tetapi bukan jalur pesugihan. Lalu jalur apakah itu? Yaitu melalui jalur tabaruk atau kalau orang Jawa bilang itu ngalah berkah di sebuah makam keramat. Makam itu adalah makam seorang ulama, tokoh penyebar agama Islam di zaman dulu. Silahkan simak ulasan saya ini sampai akhir video agar tidak gagal paham dan Anda bisa menemukan hikmahnya sehingga bisa dijadikan jalur alternatif solusi bagi yang mungkin banyak hutang ataupun ada permasalahan-permasalahan keduniaan yang lainnya. Makam keramat Syekh Imam Kuasa. Makam keramat yang saya maksudkan tadi adalah makamnya Syekh Imam Kuasa yang mana letaknya itu berada di lereng Gunung Slamet. Tepatnya yaitu di ujung Desa Kalikesur, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah. Berdasarkan penuturan juru kunci ya, Syekh Imam Kuasa itu adalah seorang yang dulunya berilmu tinggi, sangat arif, bijaksana, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam atau istilahnya memegang teguh hukum-hukum syariat Islam. Tidak banyak sejarah yang bisa digali ataupun diceritakan. Beliau hanya menuturkan bahwa Syekh Imam Kuasa itu adalah seorang penyebar agama Islam yang dulu itu konon lahir di Baghdad. Dan juga Syekh Imam Kuasa ini masih ada kaitannya dengan kerajaan Trah Mataram. Di setiap tanggal 27 Syawal itu selalu diadakan yang namanya haul ya, yang diselenggarakan di pelataran makam itu dengan dihadiri oleh seluruh warga Kalikesur dan juga para tamu yang merasa sudah sukses itu setelah melakukan tabarukan atau ritual di makam itu pemirsa. Acara haul tersebut yaitu diisi dengan amalan-amalan tawasulan, kemudian makan bersama, yang mana sebelumnya itu diadakan juga potong kambing dan sapi beberapa ekor. Berdasarkan penglihatan gaib sang juru kunci, sosok Syekh Imam Kuasa ini selalu memakai sorban dengan ikat kepala yang sama persis itu dengan baju dan ikat kepalanya Pangeran Diponegoro yaitu berwarna putih seperti itu. Diceritakan juga oleh juru kunci di tahun kisaran 1950-an itu pernah dibangun sebuah cungkup ya, seperti rumah lah seperti itu. Itu dengan maksud agar makam Syekh Imam itu tidak kehujanan. Tetapi anehnya 3 hari pasca berdirinya bangunan cungkup yang belum dicat temboknya secara sempurna ya, ternyata itu malah ambruk tertimpa ranting pohon beringin yang ada di dekat makam itu. Menurut juru kunci itu pertanda bahwa beliau Syekh Imam Kuasa itu kurang berkenan ketika dibuatkan cungkup makam. Ya, hal itu memang benar-benar ada pemirsa, benar-benar asli. Salah satu contohnya juga di daerah saya itu ada makam keramat juga yang memang tidak mau dikasih cungkup. Ketika dikasih cungkup bangunan di atas makam tersebut ya, itu selalu ambruk atau kalau tidak itu diterpa angin kencang. Ya mungkin itu karena konstruksi bangunan atau mungkin ada hal mistis ya, kita kurang tahu. Yang jelas kalau dibangun memang seperti itu. Ritual di makam. Bagi orang-orang yang berziarah ngalah berkah atau tabarukan di makam Syekh Imam
itu bisa datang di hari apa saja. Tidak ada pantangan hari khusus itu untuk menjalankan ritual ya. Namun meski semua hari itu baik, ternyata ada malam tertentu yang memang ramai dikunjungi orang, yaitu pada malam Senin Kliwon. Ada suatu keunikan ya sekaligus pantangan di makam ini pemirsa, yaitu hanya kaum pria saja yang diperkenankan lelaku ritual. Untuk kaum wanita itu tidak boleh alias diharamkan. Jadi apabila ada seorang janda atau wanita lajang itu yang punya maksud niat hajat tertentu ya, itu maka dipersilahkan untuk diutarakan itu kepada sanak famili yang lelaki ya untuk menjalani ritual. Tetapi kalau memang tidak ada sanak famili yang lelaki, maka bisa melalui ya atau bisa diwakilkan oleh juru kunci makam. Menurut juru kunci itu ada berbagai maksud dan tujuan itu orang melakukan ritual di makam ini. Yang pertama, melariskan usaha, kemudian membangkitkan bisnis yang mungkin mengalami keterpurukan atau memajukan bisnisnya agar lebih baik. Kemudian yang kedua, ada juga yang meminta restu, itu pencalonan diri menjadi pemimpin daerah ataupun bisa kita sebut sebagai pejabat. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menekuni dunia entertain ya, seperti penyanyi, sinden, bahkan dalang wayang kulit, itu tujuannya yaitu agar laris, banyak dijob oleh masyarakat ya. Mereka melakukan ritual di makam ini. Bahkan ada juga artis ibu kota yang sudah tenar melakukan ritual di makam ini pemirsa. Namun identitas mereka itu dirahasiakan oleh juru kunci. Yang keempat, orang-orang banyak hutang itu agar segera lunas atau agar tidak dikejar-kejar penagih hutang. Namun kalau sudah ada rezeki ketika selesai ritual di makam ini harus segera melunasi hutang-hutang tersebut ya. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi tergantung masalah-masalah yang mereka hadapi. Syarat dan ubur rampi ritual. Dalam melakukan lelaku ritual di makam ini, yaitu seseorang itu harus menyediakan yang namanya kembang telon, bunga mawar, minyak za'faron ataupun minyak misik, dan juga harus menyiapkan dupa. Selain itu juga disarankan melaksanakan puasa mutih atau puasa ngasrep terlebih dahulu selama 3 hari dibarengi dengan niat untuk tujuan apa yang dikehendaki. Puasa ini berbukanya itu hanya 1 kali dalam 24 jam. Sebelum lelaku ritual, baik yang sudah terbiasa keluar masuk makam maupun yang baru pertama kali atau yang membawa seorang paranormal sekalipun, tetap harus memohon izin terlebih dahulu kepada juru kunci makam Syekh Imam ini. Pasalnya itu jika langsung nyelonong begitu saja, maka Syekh Imam itu akan marah pemirsa. Nah, amarahnya itu dengan memberi petunjuk, yaitu jatuhnya ranting pohon beringin yang ada di samping makam. Ranting itu akan jatuh menimpa si pelaku ritual ataupun bisa juga jatuh di dekatnya. Sementara itu setelah seluruh obor rampe itu dipersiapkan, maka tepat pukul 10.30 atau jam setengah 11 malam, juru kunci itu akan bergegas mengajak tamunya itu memulai lelaku ritual. Juru kunci itu segera melakukan meditasi untuk memohon izin kepada Syekh Imam untuk mengutarakan tamu yang ingin ritual. Kira-kira mungkin sekitar 20 menitan ya sang juru kunci itu melakukan meditasinya tersebut. Kemudian setelah itu tamu itu akan ditinggal seorang diri hingga nanti dijemput menjelang subuh. Biasanya ya orang-orang melakukan ritual tersebut itu lebih dari semalam sampai benar-benar mendapat petunjuk. Namun maksimalnya itu adalah 7 hari. Mungkin ada yang 3 hari sudah mendapatkan petunjuk atau 4 hari sudah mendapatkan petunjuk, tapi maksimalnya itu 7 hari. Kalau sudah 7 hari itu tidak diperkenankan. Insya Allah dalam waktu maksimal 7 hari tersebut akan ada petunjuk pemirsa. Yang penting niat pelaku ritual itu tidak neko-neko. Juru kunci itu mewanti-wanti seseorang yang ritual di makam ini harus tidak punya tujuan yang menyimpang, mungkin seperti cari nomor atau cari pesugihan dan lain sebagainya. Nah, kalau memang orang yang lelaku tersebut itu punya nasib baik, maka insya Allah akan ditemui sosok gaib Syekh Imam Kuasa. Tetapi ya hal ini hanya orang-orang tertentu saja, tidak semua orang. Kalau kebanyakan orang itu akan ditemui oleh sosok Kiai Gung,
yang mana Kiai Gung ini merupakan santri dari Syekh Imam. Kiai Gung ini yang akan menanyakan apa maksud dan tujuan dari ritual tersebut. Pesan terakhir, itulah pemirsa sekalian tentang tata cara lengkap ya ngalap berkah atau tabaruk ritual di makam Syekh Imam Kuasa. Kalau memang siap dan yakin, silahkan datang langsung saja ke lokasi. Alamatnya tadi sudah saya sampaikan di depan, silahkan nanti disimak, dicatat alamatnya. Namun pesan dari saya yang perlu Anda perhatikan, yaitu jangan sampai meminta ataupun memohon sesuatu kepada makam, kepada seseorang yang ada di makam itu. Tetapi di situ memohonlah hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karena kalau Anda berdoa kepada makam atau kepada orang yang ada di makam itu, maka jatuhnya adalah kesyirikan. Dan nanti mungkin saja iblis bisa menjelma menjadi sosok Syekh Imam itu dan menjerumuskan para peziarah. Silahkan tanyakan, konsultasikan dengan juru kunci. Silahkan didengarkan dan laksanakan semua wejangan dan perintah dari juru kunci makam. Yang saya ketahui ya, itu sampai saat ini itu hanya ada 2 juru kunci. Juru kunci yang pertama itu bernama Mbah Majan, yang mana beliau usianya itu mencapai 100 tahun. Namun beliau itu sudah meninggal di kisaran tahun 1990 silam. Kemudian juru kunci yang kedua bernama Bapak Amin Mustalih. Entah beliau itu sampai sekarang masih hidup atau sudah meninggal, saya sendiri kurang tahu ya. Mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga konten ini ada manfaatnya, terkhusus bagi Anda para pemirsa sekalian yang mungkin ingin ritual gaib untuk memenuhi kebutuhan dunia Anda yang mungkin sedang ada keterpurukan atau mungkin sedang ada masalah. Saya Batin Marlam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.